Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini ada sebuah video yang sangatlah menarik untuk kita ikuti dan kita dengarkan bersama-sama. Bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani kali ini memberikan tausiah yang sangat membuka mata hati kita, agar mata hati kita memahami tentang keabsahan dari nasabnya kaum para Ba'alawi, yang konon sampai saat ini dari golongan kaum Ba'alawi masih mengklaim dan mengakui bahwasanya dirinya sebagai duria dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi dari bukti kitab sezaman, sejarah, bahkan dari hasil tes DNA, semuanya tidak bisa membuktikan secara benar, beda dengan apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin, yang semuanya dibuktikan dengan data-data yang benar. Bahkan kaum awam pun bisa merasakan dengan akal sehatnya menerima apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin, bahwasanya nasab Ba'alawi itu memang putus, tidak sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah, marilah kita simak terlebih dahulu kajian yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani berikut ini. Muhtaju bi kasratil masadiri idza kana asluha min marji'in wahidin. Tidak dijadikan hujjah kitab-kitab yang banyak itu apabila kembalinya kepada satu referensi, Al-Burqatul Musyiqah. Jadi banyaknya kitab kemudian yang menyebutkan itu tidak bisa digunakan sebagai dalil bahwa nasab mereka sahih, tidak bisa, apalagi bukan kitab nasab. Sedangkan tidak ada kitab nasab di abad 9 sampai bawah yang mencatat nama mereka. Yang ada itu kitab Tuhfatut Talib di abad 10. Kitab Tuhfatut Talib baru mencatat nama Alwi, Sohib Mirbat, Khali Qasam, Mupaki Muqaddam, baru dicatat di abad 10 kitab nasabnya. Kalau bukan kitab nasab, Al-Burqatul Musyiqah itu kitab tasawuf, itu di abad ke-9 Hijriah. Makanya Kiai Nur Ihya itu kereng juga. Kereng itu artinya pelit. Dia itu mengatakan putusnya 651 tahun. Kenapa? Karena kitab nasab yang pertama mengatakan itu ada di 966 Hijriah, kitab Tuhfatut Talib. Dihitung dari 345 Hijriah sampai ke 996 itu 651 tahun. Kalau saya orangnya loman, orangnya baik, enggak kereng kayak Kiai Alwi, enggak kereng kayak Kiai Nur Ihya. Kalau saya memadukan antara ilmu sejarah dan ilmu nasab, menurut ilmu nasab 651, menurut ilmu sejarah 550 tak, saya ngambilnya yang kecil, putus 550 tahun. Kenapa? Kasihan. Kenapa kasihan? Karena ajaran Wali Songo penuh kasih sayang. Kasihan, terlalu panjang nanti makin sedih kan. Begini aja udah marahnya luar biasa, ini kita ngomongin putus 550 tahun aja marahnya beneran, apalagi kita ngomong putusnya 650 tahun. Ketiga, dari ilmu DNA. Ini putus dari ilmu DNA. Bagaimana? Karena di dalam kitab nasab Muqaddimah fi ilmil ansab, karya daripada Syekh An-Nasabah Khalil bin Ibrahim Ad-Duailimi, itu sudah dikatakan haplogrupnya orang Arab itu J1. Lihat kita Muqaddimah fi ilmil ansab, sudah ada di sana Pak. Orang Arab turunan-turunan Quraisy semuanya J1 kalau tes DNA. Kalau bukan J1 itu bukan orang Arab. Nah, bagaimana dia itu bisa menjadi keturunan Nabi kalau orang Arab aja bukan? Jadi masa depan nih Pak, hasil tes DNA kayak Ba'alawi ini nggak mungkin lagi dibahas dalam ilmu nasab dan ilmu sejarah tentang dia valid ataukah tidak.
Karena masa depan itu ketika ingin menelusuri keturunan Nabi, cukup lihat tes DNA-nya dulu. Oh, tes DNA J1, oke, masuk dalam penelitian. Kenapa? Karena sudah ketahuan orang Arab, garis lurus laki-lakinya. Kalau misalnya haplogrupnya kayak Baklawi, G, golep. Kita mau ngapain saja di dalam ilmu nasab, ilmu sejarah, pasti ini ujung-ujungnya putus. Kenapa? Tidak ada kakek bersama antara Baklawi dan Nabi Muhammad selama 45.000 tahun dalam ilmu DNA. Kita ini punya kakek bersama. Saya Ki Alawi mengaku sama-sama keturunan Sunan Gunung Jati, pakai mengaku. Itu bisa dibuktikan nanti dari tes DNA. Tuh bagus mau tes DNA, saya tes DNA, ini tes DNA. Nanti kakek bersamanya ada nggak di 400 tahun? Kalau kakek bersamanya ada di 400 tahun, sah mengaku keturunan Sultan Hasanuddin. Kenapa? Karena Sultan Hasanuddin dan kita hari ini itu jaraknya 400 tahun atau 500 ya, 500 tahun. Kalau misalnya pas tes DNA Abdi ya jeung Ki Alawi pas di tes DNA kakek bersamanya 50.000 tahun, nggak mungkin ini keturunan daripada kami ini. Salah satunya pasti ada yang salah dari keturunan Sultan Hasanuddin. Kenapa? Sultan Hasanuddin ada kakek bersama yaitu 500 tahun. Itu cara bekerja ilmu DNA. Pakai dalil haram, makruh, sesat, kafir, nggak bisa. Masa depan akan ditertawakan oleh peradaban. Daripada nanti malu, lebih baik sekarang yang rapi mundur pelan-pelan. Daripada masa depan malu, lebih baik sekarang mundur pelan-pelan. Udah biarin aja itu Ki Imad Dajjal. Kamu mau percaya mau enggak dengan nasab kami silahkan dah. Udah begitu aja udah. Karena kalau nggak begitu semakin dia itu saya mau kemana nggak boleh, saya mau kemana saya makin terkenal, makin banyak yang pengen. Ini udah undangan ceramah ke Kalimantan kemarin dari Malaysia numpuk sekarang, bikin sibuk saya juga ini. Ini yang ngangkat saya Baklawi. Semakin dia tidak percaya, semakin orang banyak percaya. Semakin dia punya buat dalil-dalil palsu, manuskrip palsu, semakin orang cerdas-cerdas baca. Coba baca kitab buku Keabsahan Nasab Baklawi itu. Dia ngomong tidak ada dalil kitab sejaman, tapi dia bikin manuskrip palsu. Saya sudah tulis manuskrip palsu Baklawi versi Rumel Abbas, bisa di-download. Bagaimana kepalsuannya itu? Dia bikin kitab tahun 1960. Seorang Baklawi bikin kitab tahun 1960, tapi ditulisnya di situ dibikin tahun 640 Hijriah. Dari mana eta Ki Imad nyaho bae cina eta palsu? Dari berbagai macam literatur tentang orang yang disebutkan itu. Pengarangnya katanya namanya Sa'duddin Ad-Dhifari, 640 Hijriah, katanya murid Faqih Muqaddam. Bagaimana dia jadi murid Faqih Muqaddam sedangkan Faqih Muqaddam tak aya jelma nage, tak aya. Ini kita Nusantara ngomong Bali oke, ngomong Sunda oke, ngomong Jawa kita mah bisa. Ki Alawi orang bisa ngomong Jawa, ana ning Pulau Jawa orang bisa ngomong Jawa, usir iki wong ki kudu bisa ngomong Jawa. Ini ngomong Jawa nih kayak wong Jawa Osing, Jawa Banyumas, Tegal, Cirebon, mirip karo Jawa ning Banten. Ning Banten itu Pak ngomong Jawa 3 kabupaten yang paling banyak. Di kabupaten saya itu Tangerang, mayoritas Sunda, tapi ada 7 kabupaten yang bahasanya Jawa. Tapi Jawanya lucu, dibawa ke Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah gak ngerti. Lah saya ngomong Jawa, orang Jawa Tengah gak ngerti. Ini sebenarnya siapa sih saya ini? Ngomong Sunda lama-lama gak bisa saya.
ngomong Jawa, tapi ketika di Jawa Tengah, orang Jawa Tengah nggak ngerti juga bahasa Jawa saya. Katanya ada orang apa Maduranya, orang Madura ngomong saya nggak paham juga. Orang Bali ngomong, kalau lagi bahasa Indonesia saya paham, orang Bali ngomong enak didengarnya kan. Ada getar-getarannya itu. Logat apa Bali itu, logat Betawi. Indonesia ini beragam, dan Indonesia ini diciptakan dalam realitas keberagaman yang luar biasa. Kekayaan alamnya dan kekayaan budaya dan peradabannya tidak boleh dikuasai selain oleh putra-putri Nusantara. Nahdlatul Ulama sebagai ajaran Wali Songo, pelembagaan ajaran-ajaran Wali Songo di masa lalu, sekarang dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Orang-orang NU ketemu dengan orang Kristen itu biasa-biasa aja. Orang NU ketemu dengan orang saudara dari Bali, dari Hindu, dari Buddha, ya seperti saudara aja. Saya punya teman namanya Selamat, orang Magelang, dulu kuliah ilmu politik bareng. Saya mau berangkat haji kondangan biasa kayak ketemu orang biasa aja. Nah, kenapa? Kita orang NU diajari tentang apa pluralisme, pluralitas sebagai sebuah keniscayaan bangsa Indonesia. Kita diajari toleransi, diajari saling asah, saling asih, dan saling menyayangi. Jadi biasa. Coba orang Wahabi kalau misalnya duduk sini orang Kristen, sini dengan orang saudara dari Konghucu, dia ngegeter-geter, saya masuk neraka ini, saya masuk neraka. Kayak neraka punya dia. Tapi orang NU itu Gus Dur, ya katanya siapa kira-kira yang masuk surga? Ya Romo Magnus Suseno juga diajak-ajak bercanda tentang akidah oleh Gus Dur. Kenapa? Karena klaim-klaim yang apa namanya tentang sesuatu yang ada di dalam nanti terserah Tuhan, itu adalah hal yang gaib, yang kita meyakini inna akramakum indallahi atqakum wa inna dina indallahil Islam. Itu adalah ajaran kita. Siapa tahu teman-teman saudara kita juga punya ajaran begitu tentang agamanya. Nanti di sanalah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi hakimnya. Nah, kalau misalnya orang Wahabi enggak, dia yang menghakimi di dunia ini. Ya, ini neraka ini. Tahlil kufur. Ini katanya ngaben apa? Ngebanten, ngasih sesajen tuh sama ini. Itu musyrik. Siapa itu yang di atas Gunung Merapi atau Gunung Semeru disepak sama Wahabi? Padahal kalau orang NU yang nemu itu langsung dimakan. Nah, Nahdlatul Ulama sebagai pelembagaan ajaran kasih sayang Wali Songo inilah yang menjadi apa namanya perekat bangsa Indonesia ila yaumil qiyamah. Kalau misalnya NU ini ajarannya kemudian dimasuki oleh ajaran-ajaran yang bukan ajaran Wali Songo, maka keberagaman kita sebagai bangsa Indonesia akan mudah dipecah belah. Kita Indonesia besar, betul, tapi kita dipisahkan oleh lautan. Sumatera dipisahkan oleh lautan dengan Jawa, Sumatera dengan Kalimantan dipisahkan oleh lautan, Sulawesi dan Kalimantan dipisahkan oleh lautan, Maluku, begitu pula Papua, Bali dan Madura. Tetapi kita disatukan oleh kenusantaraan. Kita berikrar, kita beriktikad untuk menjaga tanah air Nusantara ini dalam keindonesiaan selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara milik kita. Nusantara, Nusantara, Nusantara. Yang jadi raja anak Nusantara. Tidak boleh ada orang-orang yang bukan putra putri Nusantara menjadi raja di Nusantara ini. Setuju? Ya caranya apa? Demokrasi ini adalah jalan yang dipilih oleh para the founding father bangsa Indonesia. Agar apa? Agar orang-orang yang bukan Indonesia, yang bukan Nusantara tidak bisa jadi raja di Indonesia.
sejelek-jeleknya anak Indonesia ini, misalnya gini nih, ada turunan Nusantara tuh boga duit, ini ada tuh orang asing dari bukan Nusantara nyalon bareng, ini banyak duitnya, kira-kira Bapak milih yang mana? Kalau milih ini nggak dikasih duit, milih ini dikasih duit, milih mana? Harus digelorakan mulai saat ini. Apabila terjadi hal-hal demikian, maka yang harus kita pilih, wajib hukumnya difatwakan oleh LBM, kita harus memilih, wajib memilih bangsa Indo. Kalau tidak, Pak, demokrasi ini juga membuka celah orang-orang bisa menjadikan raja di negeri kita bukan dari putra-putri kita. Ini orang Bali harus apa namanya itu, hati-hati, jangan sampai yang jadi gubernur bukan orang Bali. Orang Jatim hati-hati, awas yang jadi gubernur bukan orang Jatim. Ini demokrasi harus menghargai daripada tanah di mana manusia-manusia itu ada. Yang harus jadi raja di Jatim ya orang Jatim, yang harus jadi raja di Bali ya orang Bali, yang harus jadi raja di NTT ya orang NTT. Demikianlah seharusnya menurut Asabiyah Ibnu Khaldun, di mana politik itu dibangun berdasarkan apa, suara mayoritas demi untuk menjaga hak-hak minoritas. Demikian, wallahu wal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kita dengarkan bersama-sama, yaitu tausiah yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, yang memang benar-benar bisa diterima dengan akal sehat serta nalar yang sangatlah mudah bagi orang-orang awam seperti saya ini. Beda dengan tanggapan dari para kaum Ba'lawi yang mengatakan dirinya sebagai Duriya Rasul, namun dari bukti kitab bahkan dari tes DNA pun tidak menunjukkan hasil yang positif sebagai Duriya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagi teman-teman yang telah mendengarkan video barusan mempunyai pendapat lain dan harapan saya, segera tulis di dalam kolom komentar untuk saling kita memberikan masukan agar kita lebih paham tentang masalah sejarah Islam yang ada di Nusantara. Terima kasih. Salam NKRI. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.